Ada kata ampun bagi koruptor. Prinsip hukum inilah yang ditanamkan oleh Gubernur LSM Lira Jawa Timur Samsudin guna menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa. Sebab dari perbuatannya itu telah menyebabkan kerugian negara dan menciderai kepercayaan publik. Tak heran, dengan idealisme yang tinggi itulah aktivis yang dikenal sebagai predator koruptor ini kerap kali mengecam persoalan hukum yang dinilainya jauh dari rasa keadilan. Salah satunya terkait putusan banding atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa mantan anggota DPR RI dan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin. Sebelumnya, Hasan diputus 6 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Namun setelah banding, hakim kemudian memutus menjadi 4 tahun untuk mantan anggota DPR RI dan Bupati Probolinggo tersebut. Keputusan pengadilan ini pun dianggap sangat ringan, mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan hampir 150 miliar rupiah. Gubernur LSM Lira Jawa Timur Samsudin mengatakan, vonis tersebut menunjukkan adanya bentuk dukungan dari hakim kepada para koruptor. Ia mengkritik alasan hakim yang hanya mempertimbangkan adanya anak kecil yang membutuhkan pengasuhan kedua orang tuanya sebagai alasan untuk meringankan hukuman. Baginya, itu alasan yang sangat tidak masuk akal. Menurutnya, dalam kasus sebesar ini, seharusnya hakim lebih fokus pada keadilan untuk negara dan masyarakat. Sebagai langkah protesnya, Samsudin menegaskan bahwa dalam waktu dekat, LSM Lira akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung serta menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap vonis ringan tersebut. Saya menanggapi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ini tentu sebagai warga negara, sebagai penggiat anti korupsi, putusan ini sangat mengecewakan dan merupakan tamparan keras bagi pemberantasan korupsi. Yang mana saudara terdakwa Hasan Aminuddin ini juga terpidana sebelumnya. Bahkan yang sebelumnya Hasan Aminuddin terkena kasus jual beli jabatan yang barang buktinya adalah kurang lebih 360 juta, dituntut 8 tahun, kemudian divonis 4 tahun. Nah, kemudian di kasus yang gratifikasi dan TPPU ini, yang mana dijerat dengan pasal berlapis dan dengan barang bukti lihat kurang lebih 147 miliar. Kemudian Pengadilan Tinggi memvonis 4 tahun penjara. Tentu ini jauh dari rasa keadilan. Dan kemudian sangat jelas dan nampak dan gamblang bahwa oknum-oknum hakim dalam perkara ini mendukung koruptor yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Tentu ini bertentangan dengan program presiden kita yang mana dalam hal ini melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, hal-hal seperti ini, oknum-oknum hakim yang seperti ini layak dicopot. Layak ini dicopot. Kenapa? Ini membuat tercederai rasa penegakan hukum di Indonesia ini, khususnya di Jawa Timur. Karena ini menurut saya harus ada evaluasi. Bahkan Lira sendiri akan mengambil langkah dengan melaporkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pengadilan Tinggi ini, baik itu kepada KY ataupun kepada KPK pada nantinya. Saya melihat putusan ini kemudian dengan amar pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan rujukan oleh Pengadilan Tinggi, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang sangat konyol. Sangat konyol sekali. Bahkan ini terkesan bahwa ada presiden buruk dalam penegakan hukum kita. Dan kemudian kita ya cukup sangat mengecewakan sebenarnya pada putusan ini. Mengingat kasus ini seharusnya dengan pasal berlapis harus lebih berat. Kalau pertimbangan asasnya hanya karena keluarga dan lain sebagainya, ini kan pertimbangan yang sangat konyol, tidak berdasar gitu. Jadi ini yang menjadi sorotan masyarakat. Kemudian kita juga terpancing sebagai penggiat anti korupsi untuk melakukan langkah-langkah, baik itu langkah gerakan-gerakan kita melaporkan, bersurat dan lain sebagainya. Bahkan kami juga akan melakukan aksi
di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Kenapa? Karena kami sebagai penggiat anti korupsi, sebagai masyarakat yang cinta dengan bangsa ini, yang cinta dengan republik ini, kemudian kami juga berkontribusi untuk bangsa ini, sehingga ambil bagian bagaimana kami menjadi penggiat anti korupsi yang ingin membantu bagaimana merawat bangsa dan negara ini. Namun di dalam penegakan hukumnya, ini sangat tercederai, bahwa sangat konyol. Ini kan sangat bertentangan dengan apa yang menjadi program presiden kita gitu. Ya, putusan ini berpotensi melemahkan moral dan pemberantasan korupsi dan ini memberi sinyal terhadap pelaku bahwasannya pelaku tindak pidana korupsi terkesan dilindungi oleh penegak hukum. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya, tentu kami sebagai penggiat anti korupsi ini mengambil langkah-langkah pelaporan baik itu pelanggaran etik atau dugaan ada gratifikasi. Karena ketika putusannya seperti ini patut diduga bahwa ada dugaan gratifikasi. Apalagi ini di Jawa Timur, di Surabaya. Baru-baru kemarin, di tahun-tahun kemarin juga ada kasus Ronald Tanu yang beberapa hakim juga ditangkap di situ. Nah, ini kami duga bahwa ada oknum hakim yang bermain juga. Kenapa? Yang seharusnya dengan pasal berlapis, undang-undang gratifikasi dan TPPU, harusnya dijerat lebih berat agar kemudian ada efek jerat pada pelaku korupsi. Nah, kalau seperti ini kan terkesan memberikan sinyal agar kemudian mereka melakukan tindak pidana korupsi kemudian terkesan dilindungi oleh penegak hukum. Apalagi kasus ini ada jurisprudensinya, seperti halnya misalkan yang banding ini kan hanya Hasan Aminuddin. Tantri tidak melakukan banding. Artinya jurisprudensinya Tantri tetap ingkrah di 6 tahun. Nah, seharusnya kalau misalkan penegakan hukum kita dalam hal ini majelis hakim, oknum-oknum hakim yang memutus ini, yang kami anggap bahwa itu adalah wakil tangan Tuhan di republik ini, memberikan hukuman yang lebih berat sesuai dengan pasal undang-undang gratifikasi dan TPPU. Nah, jika seperti ini putusan kasus gratifikasi dan TPPU kemudian bukan ditambah hukumannya atau minimal itu tetap sesuai dengan putusan pengadilan tipikor. Nah, ini terkesan kan ada kurtingan. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berdasarkan kasus-kasus yang sudah lewat seperti halnya kasus Ronald Tanu atau kasus yang kemarin beberapa oknum hakim ditangkap oleh Kejagung itu, patut diduga bahwa ada dugaan permainan di sini. Ini sangat menurut saya putusan-putusan yang dibuat dalil tadi itu kemudian dibuat pertimbangan sangat konyol. Orang bodoh sekalipun bisa melihat ini, apalagi kita-kita yang menggeluti dunia penggiat anti korupsi. Dan tentu sangat gamblang ya kan, begitu.